Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya teman-teman, sebelum kita dengarkan kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, yuk kita nyanyikan nama-nama 25 nabi terlebih dahulu. 1, 2, 3. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Oke teman-teman, selamat mendengarkan kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya menyembah dan beribadah kepada Allah. Saat itu kaumnya Nabi Nuh masih banyak yang menyembah berhala atau patung. Nabi Nuh mengenalkan Allah kepada kaumnya, tetapi mereka menolak dan tidak mau menyembah Allah. Bahkan mereka tidak percaya bahwa Nabi Nuh itu adalah utusan Allah. Nabi Nuh adalah orang yang bijaksana dan sabar. Selama bertahun-tahun, Nabi Nuh selalu menyuruh kaumnya untuk menyembah Allah. Hingga akhirnya beberapa petani dan nelayan beriman kepada Allah. Alhamdulillah, mereka percaya bahwa Nabi Nuh adalah utusan Allah. Tetapi para pembesar dan orang-orang kaya tetap tidak percaya kepada Nabi Nuh. Mereka selalu mengejek Nabi Nuh sebagai pembohong. Bahkan keluarga Nabi Nuh sendiri pun tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Hei Nabi Nuh, kami tidak sudi bergabung bersama agamamu dan orang-orang miskin. Kata para pembesar dan orang-orang kaya. Agamaku adalah agama Allah yang tidak membeda-bedakan antara kaya maupun miskin. Kata Nabi Nuh. Hei Nuh, kami tidak suka direndahkan. Jawab para pembesar. Begitulah kaum Nabi Nuh yang sombong dan angkuh. Mereka selalu membangkang dan terus menyembah berhala. Nabi Nuh sudah menyuruh kaumnya selama 950 tahun. Tetapi hanya sedikit orang yang mengikuti ajarannya. Semakin lama, kaum Nabi Nuh semakin bertambah parah. Kekafiran dan kemaksiatan dilakukan di mana-mana. Nabi Nuh pun selalu memohon petunjuk kepada Allah. Dan tak lama, Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu di sebuah bukit. Keesokan harinya, Nabi Nuh dan pengikutnya mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat perahu. Setelah semuanya terkumpul, Nabi Nuh langsung memimpin untuk pembuatan perahu itu. Meskipun perahu itu dibuat di sebuah bukit yang sepi, tetapi kaum Nabi Nuh yang kafir mengetahui apa yang dilakukan Nabi Nuh. Lihat-lihat apa yang dilakukan Nuh. Dia membuat perahu di bukit. Hahaha. Kata kaum Nabi Nuh. Mereka yang durhaka itu mengejek Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh dan pengikutnya tidak peduli dan terus bekerja menyelesaikan perahunya. Setelah perahu itu selesai, Allah memberi petunjuk kepada Nabi Nuh untuk bersiap-siap. Nabi Nuh pun mengajak kaumnya dan berbagai macam binatang untuk naik perahu. Tak lama kemudian, awan menghitam disertai petir menyambar. Kemudian, hujan pun turun dengan derasnya. Dalam sekejap, banjir besar melanda kota dan desa. Akhirnya perahu Nabi Nuh pun berlayar. Perahu berlayar menerjang ombak yang tinggi, diiringi doa Nabi Nuh dan kaumnya. Ketika perahu
Nabi Nuh. Tidak, aku akan terus berenang hingga aku mencapai bukit itu, hingga aku aman. Kata Kan'an arogan. Nabi Nuh pun merasa sedih dan tak berdaya. Akhirnya Nabi Nuh pun berserah diri. Kemudian Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Nuh untuk menenangkan dirinya terhadap apa yang dilakukan anaknya. Tak lama kemudian, badai besar berhenti. Banjir pun mulai surut. Nabi Nuh dan kaumnya selamat dan bersyukur kepada Allah. Mereka semakin yakin dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh. Mereka pun semakin taat untuk menyembah Allah. Alhamdulillah. Nah, itulah teman-teman mukjizat Nabi Nuh. Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar sehingga bisa menampung seluruh hewan-hewan dan kaumnya ketika banjir besar terjadi. Wah, Masya Allah.